Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan cara membawakan presentasi proposal skripsi yang baik. Diharapkan dengan adanya materi pada mata kuliah ini itu dapat membantu dan memperlancar nantinya presentasi untuk mata kuliah STA ini dan nantinya akan memperbagus presentasi untuk proposal skripsi. Oke, selanjutnya bagaimana caranya membawakan presentasi proposal yang baik? Terdapat dua aspek penilaian pada saat presentasi. Yang pertama adalah kejelasan penelitian. Nah, kejelasan penelitian ini meliputi semua yang Anda tulis. Misalnya latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, lalu metodenya ya. Metodenya pada bab 3 itu sangat urgent sekali. Dan penelitiannya mengapa dilakukan, mengapa harus penelitian ini, mengapa harus menggunakan metode ini, semuanya harus jelas. Rencana penelitiannya ya, semuanya harus jelas. Nomor 1 tentang kejelasan penelitian, penilaiannya. Dan yang kedua, tentang teknik presentasinya. Jadi, bagaimana cara Anda mempresentasikan, bagaimana cara Anda memahami materi yang akan dipresentasikan. Nah, itu dua aspek itu yang akan dinilai. Oke, kalau sekarang pada saat pandemi seperti ini, itu seminar proposal skripsi dilakukan dengan online, maka meskipun dilakukan dengan online, meskipun dilakukan dengan online, maka penilaian kedua ini masih tetap berlaku, yaitu kejelasan penelitian dan teknik presentasinya. Oke. Nah, apa itu proposal skripsi? Proposal skripsi itu akan menyangkut yang pertama rencana penelitian. Jadi rencana semua penelitian yang akan dilakukan, penelitian yang sudah dilakukan sehingga Anda perlu meneliti ini. Jadi rencana-rencana penelitian, rencana metode, langkah-langkah itu akan terdapat semuanya di dalam proposal. Kemudian yang kedua, kita harus bisa meyakinkan penguji bahwa topik Anda layak untuk diteliti. Jadi harus ada latar belakang mengapa Anda harus meneliti ini. Oke. Bagaimana caranya? Ya, ada tips-tipsnya di sini. Tips yang pertama, kuasai urgensi penelitian serta rumusan masalah yang Anda ajukan. Jadi harus menguasai mengapa Anda harus meneliti ini. Jadi urgensinya itu harus ditekankan. Kemudian rumusan masalahnya juga harus dikuasai. Yang pertama, ya. Penelitian tersebut memiliki nilai kebaruan atau aktual dengan kondisi saat ini, ya. Dari mana kalau tahu ini kebaruan atau aktual, berarti latar belakangnya harus aktual. Juga referensi-referensi yang digunakan itu juga aktual. Referensi yang digunakan itu tahunnya itu diperhatikan, ya. Tahun terbitnya jurnal atau buku itu tidak masalah ya. Jurnal penelitian yang sebagai dasar acuan itu harus aktual, ya. Tahun-tahunnya itu mendekati 2020, 10 tahun terakhir ya, boleh. Oke, yang kedua, penelitian tersebut dapat memberikan hasil atau manfaat yang besar. Jadi, nanti di bab 1 ada tentang kemanfaatan. Nah, manfaatnya itu harus dijelaskan ya. Kenapa harus manfaatnya apa penelitian yang akan Anda lakukan? Ya, harus dikuasai. Kemudian yang ketiga, nah, ini penelitian tersebut harus menjelaskan dengan lengkap unsur 5W1H.
seperti yang sudah saya lakukan. Yang pertama seperti yang sudah saya katakan, maaf ya. Yang pertama pada saat latar belakang. Latar belakang itu harus bisa menjawab mengapa Anda memilih judul ini. Mengapa Anda harus melakukan penelitian ini? Nah, itu akan terjawab kalau Anda memiliki referensi penelitian yang sudah dilakukan, sehingga Anda harus melakukan penelitian ini. Oke, jadi harus banyak referensi penelitian yang sudah dilakukan. Jadi bisa menjelaskan mengapa Anda harus meneliti penelitian ini. Oke. Kemudian apa yang akan diteliti? Kemudian apa yang akan dilakukan langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah Anda, tujuan Anda. Oke, dan bagaimana Anda melakukannya? Metodologinya bagaimana yang akan dilakukan? Kemudian yang keempat, penelitian tersebut memiliki esensi yang jelas dan Anda tahu apa esensi penelitian tersebut, bukan hanya sekedar meniru yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini banyak terjadi kalau hanya meniru kakak tingkatnya atau meniru penelitian yang sudah dilakukan. Esensinya harus jelas, ya. Anda harus paham esensinya. Oke. Selanjutnya, kalau kita yang pertama sudah menguasai urgensi penelitian yang akan kita lakukan dan rumusan masalah yang diajukan, masalahnya apa, ya. Tips yang kedua, maka pahami alasan Anda memilih metodologi penelitian Anda. Ya. Jadi yang sering terjadi itu pertanyaannya adalah selain tadi urgensi penelitian dan juga rumusan masalah yang sering diajukan pada pertanyaan pada seminar proposal adalah mengapa Anda menggunakan metode penelitian tersebut? Ya, harus bisa menjawab ini. Kemudian mengapa tidak menggunakan metodologi lainnya? Nah, karena misalnya nih untuk menentukan unsur tertentu pada padatan, untuk mengetahui unsur dalam padatan yang tidak diketahui, ada unsur apa saja, bisa menggunakan SLF, bisa menggunakan AAS atau ICP. Nah, mengapa Anda menggunakan metode SLF misalnya? Mengapa Anda menggunakan metode AAS? Kenapa tidak menggunakan ICP? Kenapa tidak menggunakan SLF? Seperti itu. Ya, harus tahu mengapa Anda menggunakan metodologi tertentu. Kemudian juga mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari metodologi penelitian Anda. Jadi kelebihannya apa? Penggunaan metode yang sudah ditentukan, kemudian kekurangan metode yang akan Anda lakukan. Kemudian tips yang ketiga, harus pikirkan gambaran keluaran atau hasil penelitian Anda. Jadi di sini sudah ada gambaran hasil penelitian saya itu harusnya dia semakin lama waktu yang dilakukan maka akan semakin baik hasilnya. Atau nanti dia akan direaksikan A dan B harusnya menjadi C. Hasil produk lainnya, produk samping lainnya adalah E. Produk samping lainnya misalnya juga ada F. Jadi kita sudah memprediksikan gambaran keluaran hasil penelitian. Jadi hasil penelitian tersebut juga nantinya harus menjawab dan memenuhi tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jadi tujuan penelitiannya apa? Jadi gambaran hasil penelitian itu sudah tahu dan menjawab tujuan penelitian tadi itu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah yang tadi itu ada 3 tips untuk kejelasan penelitian ya. Tadi saya ulangi lagi, ada kuasai urgensi penelitian dan rumusan masalah.
tentunya pada tips ke-1 ini juga harus memahami materi, harus memahami teori-teori materi yang berkaitan dengan penelitian Anda. Oke. Selain mengetahui tadi urgensi penelitian dan rumusan masalah, teori dan materi-materi yang terkait dengan penelitian Anda itu harus dipahami benar. Kemudian yang kedua, tadi memahami alasan dan memilih metode penelitian. Ya, metode penelitiannya itu harus tahu semuanya kekurangan dan kelebihannya. Oke. Kemudian yang ketiga, sudah mengetahui ada gambaran hasil penelitian. Oke. Nah, hal itu semuanya dari ketiganya itu akan mudah dan akan bisa disampaikan dengan baik kalau kita memahami materi, memahami penelitian yang akan dilakukan, memahami tadi urgensi yang akan urgensi penelitian. Oke. Dan yang selanjutnya adalah tips untuk meningkatkan delivery atau bagaimana cara Anda mempresentasikan proposal penelitian skripsi. Bagaimana cara mempresentasikannya? Kalau kita sudah paham materi, sudah paham urgensi, sudah paham metodologi, bagaimana cara mempresentasikannya? Yang pertama, buat first impression yang baik. Ini berkaitan dengan penampilan. Oke, kita sudah tahu bahwa untuk ujian proposal, ujian skripsi, ujian seminar hasil ya, ada dress code-nya. Ya, kemeja dan jas alma mater. Kemudian nanti juga diperhatikan rambut. Kalau kita online tidak sampai terlihat kukunya ya. Ini biasanya untuk offline itu kukunya dan bau badan ini kalau dia presentasinya offline dalam ruangan tertentu. Tetapi kalau online hanya berlaku untuk rambut ya, untuk yang cowok ya dan yang cewek berjilbab ya. Rambut itu jangan kemudian kusut ya. Kemudian yang ketiga itu wajah yang cerah dan antusias. Jadi kalau penampilan Anda sudah wajahnya cerah dan antusias, itu penguji itu akan ikut antusias. Tetapi kalau sudah terlihat lemas dan kurang cerah ya, sedih misalnya ya, itu akan mempengaruhi juga mood dari penguji biasanya. Akan tetapi di sini sekarang kita lakukan dengan cara online, meskipun tidak melihat langsung, tidak dalam ruangan langsung dengan penguji ya, tapi wajah itu harus tetap cerah dan antusias. Oke. Kemudian yang kedua, berlatih untuk memperlancar presentasi Anda. Ya. Apalagi pada presentasi seminar skripsi, proposal skripsi dan hasil penelitian itu di Kimia UIN Malang itu menggunakan bahasa Inggris, jadi harus berlatih bagaimana cara presentasi dengan bahasa Inggris itu Anda lancar. Ya. Dan tepat waktu, biasanya ini dikasih waktu sekitar 15 menit untuk presentasi. Ya. Jadi harus berlatih apakah saya melebihi 15 menit atau kurang dari 15 menit. Harus dilatih. Kemudian juga terkait dengan kelancaran presentasi itu adalah menyiapkan kebutuhan untuk presentasi. Kalau sekarang itu karena presentasinya online berarti menyiapkan misalnya hal-hal yang mendukung kelancaran, laptop yang full baterai mungkin ya, kemudian sudah menguasai bagaimana cara presentasi di Zoom, cara presentasi online, sudah mengetahui caranya, belajar dari
Google misalnya ya, bagaimana cara presentasi di Zoom, cara share PPT yang akan kita sampaikan misalnya. Nah, hal-hal yang terkait dengan kelancaran tadi itu harus didukung, harus disiapkan dengan baik. Misalnya sudah menyiapkan tadi itu juga pensil dan bolpen dan juga naskah ujian. Jadi nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang harus dicatat, itu sudah siap semuanya. Semuanya yang membantu untuk proses kelancaran presentasi itu harus dipersiapkan. Meskipun ini justru kalau online juga persiapannya harus banyak sekali. Misalnya wifi yang tidak putus-putus ya, atau paketan yang banyak misalnya ya. Kemudian tampilan slide-nya itu harus formal, tidak boleh seperti tampilan slide yang untuk acara tidak formal ya, yang banyak animasi mungkin, atau gambarnya itu banyak gambar-gambar ya, yang tidak mendukung dan tidak berkaitan dengan penelitian Anda, itu dihindari ya. Tampilan slide formal, formal saja. Jadi biasanya background yang digunakan untuk formal itu adalah putih ya. Jangan terlalu gelap atau terlalu terang sehingga menyakiti mata ya. Jadi dipikirkan biasanya background-nya itu adalah putih dan formal sekali ya. Kemudian juga yang mendukung slide juga kelancaran itu juga adalah presentasi yang tidak banyak tulisan. Sehingga audiens atau penguji itu melihat saat online itu tidak terlalu banyak tulisannya. Jadi bagaimana Anda mempresentasikan dengan tulisan yang sedikit. Nah, ini akan lebih mudah sekali dilaksanakan pada saat online seperti ini. Jadi catatan-catatan yang akan dipresentasikan itu bisa disiapkan semuanya. Ya. Sehingga tampilan slide-nya sedikit tetapi menyampaikannya lebih banyak, menjelaskannya lebih banyak. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu munculkan antusiasme dan kepercayaan diri Anda. Nah, ini harus terlihat antusias dan memiliki kepercayaan diri. Kalau kita sudah saat presentasi tidak antusias, lemas, ya kusut, nah itu akan mempengaruhi juga penilaian dari penguji ya. Kemudian tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini akan muncul dengan sendirinya kalau Anda ini memahami materi penelitian yang akan Anda lakukan. Kalau semuanya sudah dibaca, penelitian yang sudah dilakukan, referensi, buku tentang penelitian Anda, maka kepercayaan diri itu akan muncul. Kalau Anda paham apa yang akan Anda presentasikan. Ini adalah inti dari semuanya. Kalau presentasi kalau kepercayaan diri itu akan muncul kalau Anda memahami presentasi yang akan Anda lakukan. Materi tentang presentasi, referensi tentang presentasi, metodologi tentang presentasi, sudah paham betul, maka itu akan membawa kepercayaan diri. Jadi intinya adalah paham apa yang akan dipresentasikan dan materi yang akan dipresentasikan. Oke. Dan biasanya untuk presentasi online pada saat pandemik ini itu akan lebih mudah sehingga Anda itu bisa menyiapkan misalnya materi-materi yang akan sangat mendukung itu di sekitar Anda presentasi ya. Karena tidak dalam satu ruangan yang berhadapan langsung dengan penguji. Jadi diharapkan lebih baik.
Oke, sudah. Diharapkan dengan ini Anda bisa mempresentasi proposal skripsi dengan baik. Intinya adalah paham yang akan dipresentasikan, paham proposal skripsi yang akan dilakukan, dan paham materi yang akan dilakukan, beserta metode-metodenya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.